Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, manas mereka sang bene sang mone. Ya, balik lagi di channel ini. Tentunya di channel memberikan selalu inspirasi, motivasi dan juga mungkin sebagai referensi buat kalian. Ya. Jadi video kali ini saya akan menjelaskan banyak aturan-aturan kerja yang berlaku di sebuah perusahaan-perusahaan besar. Dan juga di sini teman-teman saya akan menjelaskan ya bagaimana caranya kalian bisa eh, mengatur ya segala biaya hidup atau kebutuhan kalian di Morowali agar kalian tidak selalu was-wasan atau mungkin selalu ketakutan ya karena mendengar biaya hidup ini di Morowali semakin boom ya, semakin besar ya. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut, baik teman-teman yang baru mampir di channel ini jangan lupa di subscribe, like bila kalian suka dan komen di bawah bila ada yang kalian ingin tanyakan. Oke teman-teman. Jadi selain mungkin membahas tentang kehidupan di Morowali dan juga tentang sedikit aturan dari sebuah perusahaan yang ada di Morowali ini, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana caranya atau teknik apa ya? Bagaimana caranya kalian mengatur keuangan kalian ya. Mengatur keuangan kalian agar pas mungkin ketika nanti menunggu gajian lagi ya begitu ya. Jadi ini khusus untuk wilayah Morowali ya. Nah, tapi kalau misalnya di tempat lain atau di daerah-daerah lain juga mungkin merasa bahwa di sana biaya hidup mahal dan kalian lagi kerja ya. Jadi teman-teman bisa simak video ini, jangan di skip, tonton sampai selesai agar nantinya tidak salah paham. Oke? Jadi yang pertama saya sampaikan dulu bahwasanya kalau misalnya kan teman-teman kerja di sebuah perusahaan itu, jadi kita tuh namanya menunggu upah atau gaji itu setiap akhir bulan. Ya, setiap akhir bulan kita harus menunggu gaji, yaitu kerja mungkin 30 hari. Nah, kalau misalnya aturan kerja di Morowali ya, terutama di PT IMIP ya, itu kita kerja setiap tanggal 20 itu ada namanya tutup buku ya guys ya. Jadi tutup buku itu tanggal 20, nah di atasnya tanggal 21 seterusnya ke tanggal 20 lagi itu terhitung baru namanya hari kerja untuk bulan besok atau bulan berikutnya lagi. Jadi ada kemarin teman karyawan baru kebetulan jumpa dengan saya dan jelaskan, bang, jadi 10 hari itu kemana? Jadi ini mungkin nanti di next video kita jelaskan lagi kenapa sih ada kok sistemnya digantung-gantung lagi sih, ada sisa hari 10 hari itu digantung kok nggak dikasih semua ya teman-teman. Itu nanti kita bahas di video berikutnya ya. Kalau misalkan banyak peminatnya nanti kita jelaskan ya bagaimana sih dan kenapa kok bisa digantung 10 hari. Oke. Oke, langsung saja aturan yang sudah diterapkan oleh sebuah perusahaan itu memang semua karyawan harus menjalani ya atau melakukan segala aturan tersebut. Ya kalau misalnya SKS-nya dilarang 3 hari berturut-turut itu sebisanya mungkin teman-teman itu mengatur namanya kesehatan kalian ya, mengatur ya, karena saya lihat karyawan-karyawan di Morowali ini maaf kata nih ya, eh kadang-kadang SKS-nya itu SKS bohong-bohongan ya, maaf nih ya. Dan memang sih saya pernah, artinya itu kan saya pernah mengalami, dan memang itu semua hak kita, terserah kita dong ya kan, kita mau pura-pura sakit atau memang benar-benar sakit. Nah saran saya sebisanya teman-teman jangan sampai kalian mengada-ngadakan namanya penyakit. Penyakit itu adalah sebuah eh, apa ya, sebuah sugesti ya kalau menurut saya ya. Ini maaf nih kalau salah ya. Kalau penyakit itu diada-adakan nantinya ada benar loh guys ya, secara ilmiahnya ya gitu. Tapi di sini sebenarnya ya kalau menurut saya aturan yang diberlakukan di beberapa divisi itu tidak boleh SKS sampai berturut-turut 3 hari. Nantinya itu bisa ada sanksinya, mungkin ada
berupa peringatan atau mungkin bisa dimutasi ke jam kerja lain, ya kan. Misalnya dari sip-sipan dipindahkan ke reguler, itu bisa jadi. Dan ini saat ini ada yang memperlakukan seperti itu. Bahkan ada beberapa juga divisi yang menerapkan bahwasannya ketika kamu melakukan SKS berturut-turut 3 kali, itu kamu akan apa ya, kamu akan dipindahkan ke reguler gitu. Ya biasanya sih kalau misalnya karyawan yang sudah senang disip-sipan tentunya merasa rugi dong, ya kan, kalau misalnya dipindahkan reguler. Ya jam kerja lebih awal, kemudian juga untuk sip-sipan itu kan ada namanya bonus malam gitu ya, bonus oversip, apa lemburan perharinya itu wajib 1 jam. Nah teman-teman, jadi saya ini maaf nih ya, jangan sampai kalian membuli saya kok saya seolah-olah membela perusahaan. Justru begini guys ya, kita mau berbuat apa ya kan? Ya kita mau berbuat apa kalau memang sudah aturan sudah diterapkan. Makanya teman-teman jaga kesehatan, jaga stamina tubuh kalian, jangan sampai kalian benar-benar sakit. Nah di sini kalau saya, menurut saya pribadi ya, namanya penyakit itu kan kita tidak tahu kapan datangnya ya. Kita tidak tahu berapa hari kita sakit. Kalau memang misalnya nih, andai kan benar-benar sakit dalam 1 minggu, itu artinya apakah ada toleransi, apakah ada sanksi. Nah itu dia, itu yang kita takutkan. Kita takutkan ketika nanti sudah sakit benaran. Jangan sampai kalian saat ini sakitnya memang bohong-bohongan, lantaran karena hujan, lantaran karena capek, lantaran karena telat bangun, ya kan. Nah ya itu sih kembali ke istilahnya urusan masing-masing. Toh yang kalian SKS, kalian juga yang namanya kalian yang dipotong gaji. Ya sisi lain sebenarnya kalau kita pikir secara detail ya, yang rugi itu sebenarnya kita kita itu sudah tidak full dalam apa ya, waktu kerja dalam 1 bulan itu sudah tidak full. Artinya nanti situ adakan pemotongan. Ya walaupun itu memang gaji-gaji kalian yang dipotong, namun itu kan merugikan diri kalian ya. Artinya bisa jadi itu bisa menambah biaya hidup kalian di Morowali, ya jadinya sudah berkurang ya teman-teman, bisa dipahami ya. Ya sebenarnya saya tidak ada namanya apa ya, berpihak misalnya saya ini kan karyawan gitu, saya tidak terlalu berpihak atau mendukung aturannya seperti itu ya. Ini mohon maaf ya, ini hanya luahan aja ya, kita hanya menyampaikan ya. Kalau teman-teman sebisanya jangan sampai mengada-ngadakan atau membuat SKS sesuka hati ya. Takutnya nanti ya penyakit itu langsung datang sendiri ya kan, tidak diminta-minta gitu, tiba-tiba sakit, jadinya kamu sakit beneran sampai lama. Mungkin karena namanya karena memang di perusahaan itu kan, namanya di perusahaan itu kan orang yang sehat ya, jasmani dan rohani itu harus benar-benar apa namanya, fisik yang kuat, yang wajib diterima kerja ya. Walaupun mungkin kalian sudah karyawan lama, sudah senior, sudah permanen, tapi kalau memang kalian sakit-sakitan itu bisa aja kalian di PHK ya. Jadi teman-teman kalau bisa jaga stamina, jaga kesehatan, atur ya, atur. Karena di dalam apa ya, di dalam jam kerja selama 1 minggu atau dalam 1 bulan itu sudah ada namanya jadwal off. Menurut saya 1 kali 1 minggu itu sudah sangat pas, sudah sangat ini ya, seimbang lah gitu ya. Kerja 6 hari, istirahat 1 hari. Nah malam juga kita toh istirahat juga, tidur juga. Jadi ya karena mungkin jam terbang kerja saya sudah banyak, saya sudah mengalami, sudah berpengalaman di tempat lain, makanya sayang kebuang waktu itu sama sekali. Nah saya pun sebenarnya sering juga SKS, tapi memang benar-benar ya SKS-nya karena benar-benar sakit ya teman-teman ya. Jadi itulah beberapa aturan-aturan ya. Dan di sini saya mau informasikan lanjut ya, informasikan biaya hidupnya di Morowali seperti apa. Jadi setiap warung itu
berbeda-beda penjualan di sini. Semua orang berdagang di sini berbeda-beda, baik itu sembako, baik itu penjual jajanan atau makanan atau yang lain-lain, atau bahkan mungkin pakaian atau sepatu, itu semua berbeda-beda harga. Pandai-pandailah kalian memilih tempat untuk mencari yang murah-murah, yang budget setara dengan isi kantong kalian gitu ya. Lalu bagaimana cara mengatur ya bagaimana cara mengatur keuangan kita selama hidup di Morowali. Nah teman-teman, jadi yang saya sampaikan tadi bahwa kalian pandai-pandai mencari warung yang mungkin lebih murah tapi dengan bahan yang sama, atau mungkin item yang kalian butuhkan itu sama di warung yang sebelah tetapi memang harganya beda. Dan memang benar-benar saya selalu berpindah-pindah belanja dan memang harganya beda-beda, kadang beda 1.000, 2.000, bahkan ada yang berbeda 3.000. Nah apalagi sekarang itu semakin hari semakin banyak orang berjualan di Morowali. Nah memang ide bisnis untuk usaha di Morowali itu memang bagus ya, karena memang di sini kan industri ya, tempatnya banyak perusahaan, banyak juga karyawannya, banyak orang pendatang gitu. Lalu di sini teman-teman, caranya gitu biar gaji kamu tuh pas, atau mungkin bahkan kamu ada yang disimpan. Caranya itu ya, pertama kita melihat kontrakan di Morowali itu sungguh sangat mahal ya, meledar gitu ya. Jadi harganya mulai dari 800 hingga 2 juta ya. Bayangin kalau misalnya kamu sendiri 1,5 juta itu sangat berat, menurut saya sangat berat. Berapa sisa gaji kau? Belum lagi makan, belum jajan, belum bensin lagi naik harga per liter, per botol itu 15.000 ya di Morowali. Harga sekarang bensin ya, garis bawah ya, bensin di Morowali itu 15.000. Itu enceran di warung-warung ya, di pinggir jalan. Itu semua rata 15.000. Bahkan memang beda-beda juga isi botolannya, ada yang dikurangi 1 senti, ada yang dikurangi 2 senti ya, begitu. Nah teman-teman, pandailah dan bijaklah kalian memilih mana yang seperlunya, dan kemudian isinya kebutuhan kalian, terutama di segi peralatan rumah tangga kalian di kos-kosan. Beli saja yang kalian butuhkan, yang seperlunya, nggak usah terlalu mewah-mewah, terlalu komplit. Di dalam kos-kosan kalian itu ada kulkas, ada ini, ada itu, semuanya dibeli, semuanya dikredit ya, kata orang di sini mah semua ditindis ya, diutang, dikredit, pokoknya lah dipinjem. Nah kalau begitu kan nggak ada sisa uang kalian hanya bayar kredit, bayar utang. Nah gitu, jadi itu salah satu cara ya. Dan sekarang ini saya juga sedang mencerna, saya juga sedang bagaimana caranya saya juga mengatur keuangan di sini ya, karena gaji saya juga dengan gaji kalian itu yang sama-sama kerja di sini itu semua sama saja, kurang lebih, paling berbeda di skill ya, atau yang sudah berkeluarga ada lebih sedikit, atau tunjangan istri dan tunjangan anak ya. Terus apalagi teman-teman ya, nah kalau misalkan biaya hidup kos-kosan itu sampai mahal, teman-teman harus cari partner, teman kosan yang bisa join ya, misalnya harga 2 juta pun itu udah paling mewah di Morowali ya. Itu kalau kalian dalam 4 orang kalian cuma bayar 500-an, kan 500 itu bisa dibilang enteng lah ya kalau hidup di Morowali. Nah itu caranya, jangan sok-sokan pengen hidup sendiri berduaan, harga 2 juta sama aja bohong, kamu 1 juta 1 orang kalau 2 orang. Nah kalau misalnya 4 orang, nah di sini juga kalian harus pintar mana teman yang yang nggak terlalu perhitungan gitu ya. Kalau bisa sih jangan terlalu saling mengharapkan, jangan selalu saling mengandalkan, jangan selalu, jadi di situ ada kekompakan, kompak dalam biaya hidup, belanjaan makan, kompak dalam membayar kos-kosan ya. Jangan sampai terlalu banyak alasan, jangan sampai kalian selalu mengutang gitu tuh sampai kalian nggak dikontrol ya, sampai numpuk utangnya, bahkan ada yang sampai 2 juta, 1,5 juta 1 bulan. Hidup sendiri bayar 1,5 juta, kamu makan apa? Mungkin rokok kali ya yang paling banyak gitu ya biayanya. Nah
Jadi begitulah, kita bisa melihat apa sih yang sebenarnya membuat saya kok bisa gaji sekian tetapi sama sekali tidak ada yang tersisa. Semua habis, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang seperti itu. Ya, semoga video ini bisa menginspirasi ya. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian ya. Semoga cobalah kalian coba ya, kalian coba bagaimana sih caranya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. See you next video. Banyak sekali yang mungkin saya ingin sampaikan, saya ingin share kepada teman-teman semua. Tapi karena waktu dan juga terbatas ya, terbatas situasi karena saya juga kerja. Jadi saya mengatur waktu untuk membuat konten-konten seperti ini. Nah, teman-teman kalau penasaran bisa DM saya di Instagram, bisa ya di TikTok, follow TikTok saya. Di sini nih ada layar, di sini kan ada layar gitu, ada layar. Nah, kalian bisa follow TikTok saya di sini, Instagram juga di situ ya semua, atau bahkan snack video. Oke, sedikit informasi tambahan ya guys ya. Kalau ingin mendapatkan gaji tambahan setiap hari bisa masuk 50 sampai hingga 200.000 bahkan sampai 600.000 per hari, teman-teman bisa klik link ada